Selamat datang di Titik Ilustrasi. Temukan dunia kreatif penuh warna di sini. Kami berbagi ilustrasi, inspirasi, dan edukasi. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu nggak ketinggalan konten terbaru dari kami. Rizky, seorang pria berusia 34 tahun asal Semarang, sudah lebih dari 10 tahun bekerja sebagai sopir mobil box. Pagi itu, ia mengemudikan kendaraan pengangkut barang elektronik menuju Kendal. Rute arteri Kendal memang sudah akrab baginya. Jalanan di sepanjang jalur tersebut cenderung padat dengan kendaraan besar, dan Rizky selalu ekstra hati-hati, mengingat banyaknya kecelakaan yang pernah terjadi di sana. Hari itu, cuaca sedikit mendung. Rizky berangkat dari gudang pukul 6 pagi. Barang-barang elektronik yang ia bawa bernilai ratusan juta, membuatnya merasa punya tanggung jawab besar untuk sampai tepat waktu. Namun, di tikungan tajam dekat kawasan industri, ia merasakan firasat tidak enak. Ketika itu, sebuah truk besar di depan tiba-tiba berhenti mendadak. Rizky, yang berada cukup dekat, spontan menginjak rem. Namun, jalanan yang licin karena hujan semalam membuat ban belakang mobil boxnya kehilangan traksi. Kendaraannya tergelincir ke arah kanan, mendekati jalur kendaraan lain yang melaju dengan kecepatan tinggi. Hanya dalam hitungan detik, mobil box yang dikemudikan Rizky menabrak pembatas jalan, terbalik, dan melintang di tengah jalur. Ia terjepit di antara kemudi dan dashboard, dengan darah mulai mengalir dari dahinya akibat benturan keras. Kepanikan mulai menyelimuti pikirannya. Di saat itulah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dalam kekalutan, Rizky mencoba menggerakkan tubuhnya yang terasa nyeri di setiap sudut. Suara klakson kendaraan lain menggema di sekelilingnya. Sebuah truk besar yang melaju di belakang mobil boxnya dengan cepat mengerem, nyaris menabraknya. Namun, entah bagaimana, truk itu berhasil berhenti hanya beberapa meter dari tempat Rizky terjebak. Rizky merasa napasnya berat. Bau bensin yang menyengat tercium, membuatnya semakin cemas akan kemungkinan mobilnya terbakar. Dengan sisa tenaga, ia mencoba meraih sabuk pengaman yang tersangkut di tubuhnya. Tapi tubuhnya terlalu lemah. Dalam hati ia berdoa, berharap ada seseorang yang segera datang membantu. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Seorang pria muda berjaket hitam dengan helm motor menghampiri kaca depan mobil yang sudah pecah. Pria itu, yang belakangan diketahui bernama Agus, memukul sisa kaca dengan batu, lalu mencoba menarik Rizky keluar. "Pak, tahan ya! Saya panggil bantuan," teriak Agus sambil berusaha menenangkan Rizky. Beberapa menit kemudian, beberapa pengendara lain ikut berhenti untuk membantu. Mereka bersama-sama mengangkat pintu mobil box yang terjepit agar Rizky bisa dikeluarkan. Setelah usaha keras, akhirnya Rizky berhasil ditarik keluar dari bangkai kendaraan. Tubuhnya dipenuhi luka lecet dan memar, tapi yang terpenting, ia selamat. Saat itu, ambulans datang dengan cepat, dibantu oleh laporan Agus ke nomor darurat. Rizky langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Meski tubuhnya masih terasa sakit, ia terus mengucap syukur dalam hati. Namun, saat terbaring di ranjang rumah sakit, Rizky mendengar kabar mengejutkan dari petugas kepolisian yang datang untuk mencatat kronologi kejadian. Ternyata, rem mobil box yang ia kemudikan diduga mengalami kegagalan teknis. Hal ini membuat Rizky terdiam. Jika benar begitu, artinya ada kelalaian dari pihak perusahaan yang tidak memeriksa kondisi kendaraan dengan benar. Rizky mulai berpikir, apakah ia hanya akan diam menerima kenyataan ini, atau ada sesuatu yang harus ia lakukan demi keadilan? Beberapa hari setelah kecelakaan, Rizky masih terbaring di rumah sakit untuk memulihkan luka-lukanya. Selama masa itu, ia terus memikirkan tentang apa yang dikatakan petugas kepolisian. Kegagalan rem bukan hanya soal nasib buruk, itu adalah kelalaian yang bisa saja merenggut nyawanya. Pada hari kelima setelah kecelakaan, bos perusahaan tempat Rizky bekerja datang menjenguk. Pak Arman, sang pemilik perusahaan,
membawa buah tangan dan menanyakan kondisi Rizky dengan nada penuh perhatian. "Rizky, kami sangat bersyukur kamu selamat. Semua biaya pengobatanmu ditanggung perusahaan. Fokus saja untuk cepat sembuh," ujar Pak Arman sambil tersenyum ramah. Namun, Rizky tidak bisa menahan keresahannya. Dengan suara pelan, ia bertanya, "Pak Arman, maaf sebelumnya, tapi saya dengar dari polisi, rem mobil box itu rusak. Kenapa tidak diperiksa sebelum saya bawa jalan?" Pak Arman terdiam sejenak, kemudian menjawab dengan nada hati-hati. "Kami selalu melakukan pengecekan rutin, Rizky. Tapi ya, mungkin ada hal yang terlewat. Saya akan pastikan ini tidak terulang lagi." Jawaban itu terdengar tidak meyakinkan bagi Rizky. Setelah Pak Arman pergi, Rizky memutuskan untuk meminta bantuan Agus, pria yang menyelamatkannya, untuk mencari tahu lebih jauh. Agus, yang ternyata juga seorang mekanik, bersedia membantu. Beberapa hari kemudian, Agus berhasil menghubungi seorang teman di bengkel tempat perusahaan Rizky biasa melakukan servis mobil. Dari informasi yang diperoleh, ternyata mobil box yang dikemudikan Rizky memang sudah menunjukkan masalah pada sistem rem sejak 2 bulan sebelumnya. Namun, perbaikan hanya dilakukan secara sementara, karena perusahaan memilih menunda penggantian spare part untuk menghemat biaya. Mendengar hal ini, Rizky merasa marah sekaligus kecewa. Nyawanya dipertaruhkan demi efisiensi biaya. Ia merasa perlu mengambil langkah tegas agar kejadian serupa tidak menimpa sopir lain di perusahaan itu. Namun, mengambil langkah hukum berarti melawan perusahaan tempat ia bekerja selama lebih dari 1 dekade. Apakah Rizky siap menghadapi risiko kehilangan pekerjaan dan tekanan lainnya demi menuntut keadilan? Setelah mendengar fakta dari Agus, Rizky merasa dirinya berada di persimpangan besar. Ia tidak bisa mengabaikan apa yang telah terjadi, tetapi ia juga tahu bahwa melawan perusahaan bisa membawa konsekuensi berat. Beberapa hari kemudian, setelah keluar dari rumah sakit, Rizky mengunjungi Agus di bengkelnya untuk mendiskusikan langkah berikutnya. Agus menyarankan agar Rizky berkonsultasi dengan seorang pengacara yang pernah membantu salah satu temannya dalam kasus kecelakaan kerja. "Aku ngerti posisimu sulit, Ki," kata Agus sambil menyeruput kopi di warung dekat bengkelnya. "Tapi kalau ini dibiarkan, siapa yang tahu sopir lain bakal kena apes kayak kamu?" Rizky mengangguk pelan. "Aku cuma takut, Gus. Ini perusahaan tempatku cari makan bertahun-tahun. Tapi, nyawa orang nggak bisa dinilai sama uang." Beberapa hari kemudian, Rizky akhirnya memberanikan diri menemui seorang pengacara bernama Bu Siska. Wanita berusia 40-an itu memiliki reputasi membantu pekerja dalam kasus serupa. Setelah mendengar cerita Rizky, Bu Siska menjelaskan bahwa ia bisa mengajukan tuntutan berdasarkan kelalaian perusahaan dalam memastikan keselamatan kerja. "Namun, Rizky," kata Bu Siska dengan nada serius, "kasus seperti ini tidak mudah. Biasanya perusahaan akan mencoba menyelesaikannya di luar pengadilan, atau bahkan menekan kamu supaya mundur. Kamu harus benar-benar siap." Rizky merenung semalaman setelah pertemuan itu. Ia memikirkan keluarga kecilnya di Semarang, istri dan anaknya yang masih berusia 5 tahun. Ia tahu, jika ia kalah dalam pertarungan ini, mungkin pekerjaannya akan hilang, dan itu akan berdampak besar pada kehidupan keluarganya. Namun, ia juga tidak bisa melupakan bagaimana ia nyaris kehilangan nyawa karena kecerobohan perusahaan. Akhirnya, dengan dorongan dari Agus dan keluarganya, Rizky memutuskan untuk melangkah maju. Bersama Bu Siska, ia mulai mengumpulkan bukti-bukti. Ia meminta salinan laporan perbaikan dari bengkel tempat mobilnya biasa diservis, kesaksian dari Agus sebagai mekanik, dan laporan polisi dari kecelakaan itu. Langkah pertama yang diambil Rizky adalah melayangkan surat resmi ke perusahaan, menuntut klarifikasi dan kompensasi atas kejadian yang hampir merenggut nyawanya. Respons dari perusahaan ternyata jauh dari yang ia harapkan. Seminggu setelah surat itu dikirim, Rizky dipanggil ke kantor pusat perusahaan. Di sana,
ia berhadapan langsung dengan Pak Arman dan beberapa petinggi lainnya. "Rizky," kata Pak Arman dengan nada dingin, "kami sangat kecewa kamu memilih jalan ini. Kamu sudah lama bekerja di sini, dan kami anggap kamu bagian dari keluarga. Tapi sekarang kamu malah membawa masalah ke ranah hukum." Rizky menghela napas dalam-dalam sebelum menjawab, "Pak, saya nggak mau hal ini terjadi ke sopir lain. Saya hampir mati, Pak. Kalau perusahaan ini peduli sama kami, harusnya keselamatan jadi prioritas, bukan keuntungan." Percakapan itu berakhir dengan ancaman halus dari pihak perusahaan. Mereka menawarkan sejumlah uang sebagai kompensasi jika Rizky bersedia menarik tuntutannya dan tetap diam. Namun, Rizky menolak. Ia sadar, ini bukan lagi soal uang, melainkan soal tanggung jawab dan keadilan. Langkah Rizky semakin berat, tapi ia tahu, ini adalah jalan yang harus ia tempuh. Keputusan Rizky untuk menolak tawaran perusahaan membuat suasana semakin tegang. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Rizky mulai merasakan tekanan. Rekan-rekan sesama sopir di perusahaan mulai menjauh, takut terlibat atau dianggap mendukungnya. Bahkan ada beberapa yang menyindirnya sebagai pengkhianat. Kita ini cuma sopir. Enggak usah sok-sokan lawan bos," ujar salah satu rekannya saat Rizky mencoba berbicara di kantin perusahaan. "Nanti malah kamu yang rugi sendiri." Namun, Rizky tetap teguh. Ia percaya, meskipun sulit, ada jalan untuk memperjuangkan kebenaran. Bu Siska, pengacaranya, mulai mempersiapkan langkah berikutnya, mengajukan laporan resmi ke Dinas Ketenagakerjaan dan membuat kasus ini mendapatkan perhatian publik. Dengan bantuan Agus, Rizky juga mengumpulkan testimoni dari beberapa sopir lain yang pernah mengalami masalah serupa dengan kendaraan perusahaan, meskipun kebanyakan dari mereka enggan berbicara secara terbuka. Langkah yang diambil Rizky mulai menarik perhatian. Sebuah media lokal di Semarang menulis tentang kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya dan dugaan kelalaian perusahaan dalam memastikan keselamatan kerja. Artikel itu memuat foto bangkai mobil box yang hancur di arteri Kendal dan kutipan singkat dari Rizky yang mengatakan, "Saya hanya ingin keadilan, supaya tidak ada lagi sopir yang mengalami hal seperti saya." Namun, perhatian publik ini juga memancing reaksi keras dari perusahaan. Mereka mulai menyebarkan isu bahwa Rizky sengaja memperbesar masalah demi mencari keuntungan pribadi. Bahkan, Rizky menerima surat peringatan dari perusahaan dengan tuduhan bahwa ia telah melanggar aturan internal. "Kamu sudah merusak nama baik perusahaan, Rizky," tulis surat itu. "Jika ini terus berlanjut, kami tidak punya pilihan selain memutus hubungan kerja." Rizky merasa semakin terpojok. Namun, di saat yang sama, dukungan dari orang-orang di luar perusahaan mulai mengalir. Sejumlah aktivis buruh dan sopir dari kota lain mulai menghubungi Rizky, menawarkan dukungan moral dan bantuan untuk memperkuat kasusnya. Salah satu momen penting terjadi ketika seorang sopir senior yang sudah pensiun dari perusahaan, Pak Harun, datang menemui Rizky. Pak Harun membawa dokumen lama yang menunjukkan bahwa masalah kendaraan di perusahaan itu sudah sering terjadi, tapi selalu ditutupi. "Rizky, ini waktunya kamu buka semua kebenaran," ujar Pak Harun. "Mungkin dulu saya takut melawan, tapi sekarang kamu punya kesempatan untuk mengubah semuanya." Dengan dokumen tambahan ini, Bu Siska merasa kasus Rizky semakin kuat. Mereka memutuskan untuk mengajukan gugatan resmi ke pengadilan, menuntut perusahaan atas kelalaian yang membahayakan nyawa pekerja. Namun, sebelum gugatan itu berjalan, Rizky menerima ancaman dari seseorang yang tidak ia kenal. Malam itu, ketika sedang di rumah bersama istri dan anaknya, ia menerima telepon dari nomor tak dikenal. "Kamu pikir kamu siapa? Berani lawan perusahaan sebesar itu?" Suara di telepon terdengar dingin. "Kalau kamu terus maju, jangan salahkan kalau sesuatu terjadi sama keluargamu." Ancaman itu membuat Rizky ketakutan. Ia tahu, jalan yang ia pilih penuh risiko. Tapi ia juga tahu, menyerah berarti membiarkan ketidakadilan terus terjadi. Di tengah ketakutannya,
Rizky hanya punya satu pilihan, melindungi keluarganya sambil terus melangkah maju. Rizky merasa terombang-ambing antara ketakutan dan tekadnya untuk melawan. Ancaman yang diterimanya tidak hanya mengganggu pikirannya, tetapi juga mengguncang keluarganya. Istrinya, Ratna, semakin khawatir akan keselamatan mereka, terutama setelah ia melihat ekspresi ketakutan Rizky setelah menerima ancaman di telepon. "Kamu harus berhenti, Ki," ujar Ratna dengan suara cemas. "Kita sudah cukup, jangan ambil risiko yang lebih besar lagi." Namun, Rizky menatap mata istrinya dengan penuh keyakinan. "Jika aku berhenti sekarang, aku nggak akan bisa hidup tenang, Ratna. Ini bukan hanya tentang aku. Kalau aku diam, ada lebih banyak sopir yang akan jadi korban." Setelah percakapan itu, Ratna akhirnya mendukung keputusan Rizky meskipun hatinya masih penuh ketakutan. Mereka berdua mulai mencari cara untuk melindungi diri, termasuk meminta bantuan dari pihak kepolisian setempat untuk pengamanan sementara. Gugatan hukum akhirnya diajukan, dan kasus ini mulai menarik perhatian lebih banyak pihak. Masyarakat semakin banyak yang memberikan dukungan kepada Rizky. Banyak dari mereka yang merasa tertarik dengan perjuangannya untuk menuntut keadilan bagi para pekerja. Media semakin intens meliput kasusnya, menyoroti kelalaian perusahaan dalam menjaga keselamatan karyawan. Proses hukum berjalan lambat, namun Rizky terus berjuang. Setelah beberapa bulan, pihak perusahaan akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara damai. Mereka mengajukan tawaran penyelesaian melalui mediasi, yang mencakup kompensasi finansial yang besar untuk Rizky dan pernyataan resmi perusahaan yang mengakui kelalaiannya. Namun, Rizky merasa tawaran itu tidak cukup. Ia ingin lebih dari sekadar kompensasi uang, ia ingin perusahaan bertanggung jawab dan melakukan perubahan nyata dalam sistem keselamatan kerja. Dengan bantuan Bu Siska dan dukungan dari para aktivis buruh, ia menuntut agar perusahaan melakukan perbaikan menyeluruh pada prosedur keselamatan kendaraan dan memberikan pelatihan bagi semua sopir. Pada akhirnya, perusahaan setuju untuk melakukan perubahan tersebut, serta meningkatkan pemeliharaan kendaraan dan memberikan jaminan keselamatan yang lebih baik bagi para sopir. Mereka juga sepakat untuk membayar ganti rugi kepada Rizky atas kerugian fisik dan mental yang ia alami. Kasus ini menjadi kemenangan penting, tidak hanya untuk Rizky, tetapi juga untuk banyak pekerja lainnya yang selama ini merasa takut untuk bersuara. Rizky merasa bangga, meskipun ia harus melalui banyak ujian dan ancaman. Ia sadar bahwa perjuangannya telah membuka jalan bagi perubahan yang lebih baik di dunia kerja, terutama bagi mereka yang seringkali diabaikan keselamatannya. Rizky kembali ke Semarang, tempat di mana ia melanjutkan hidupnya bersama istri dan anaknya. Meskipun luka fisik yang ia alami mulai sembuh, luka batin akibat kecelakaan dan perjuangannya tetap ada. Namun, ia merasa damai dengan dirinya sendiri. Ia tahu, ia telah melakukan hal yang benar. Kehidupan mereka kembali normal, meskipun ada kekhawatiran yang tak pernah sepenuhnya hilang. Namun, Rizky kini tahu bahwa kadang-kadang, untuk memastikan keselamatan dan keadilan, seseorang harus berani berdiri tegak meskipun dunia terasa mengancam.